Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya senantiasa percaya bahwa dalam situasi apapun kita semua, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji senantiasa menyertai kita sampai berkesudahannya zaman ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, apapun dan bagaimanapun situasi saya dan saudara, hari ini saya mau sampaikan bahwa penting sekali untuk kita ini memilih siapa yang kita dengarkan. Siapa yang suaranya kita taruh di pikiran kita. Siapa yang suaranya kita taruh di hati kita. Dan itu menguasai seluruh kehidupan kita. Itu penting sekali. Karena saat-saat krisis yang mendatangkan ketidaknyamanan, saat-saat krisis yang mengambil kenyamanan kita, saat-saat krisis yang mempengaruhi jalannya kehidupan kita, bahkan saat-saat krisis COVID-19 yang telah berdampak kepada perekonomian bukan saja di tempat-tempat kita, tapi mempengaruhi perekonomian yang ada di dunia ini, dan banyak hal yang lain yang di dunia ini dipengaruhi oleh krisis ini, saudara dikasihi Tuhan. Namun sungguh saya percaya bahwa menjadi penting untuk siapa yang Anda dengarkan di situasi-situasi yang sulit ini. Karena siapa yang Anda dengarkan, siapa yang Anda beri tempat dalam pikiranmu dan hatimu, itulah yang akan mempengaruhi kehidupanmu, mempengaruhi tindakanmu, dan hasil dari setiap apa yang dipengaruhi dalam kehidupanmu, hasil dari setiap tindakan-tindakanmu akan Anda nikmati. Nah, saya berharap dan terus berdoa bahwa setiap kita orang-orang percaya dalam krisis ini menikmati segala kebaikan Tuhan. Karena Alkitab berkata dia bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ada kisah dalam Markus pasal yang ke-5. Anda akan menemukan di situ rentetan mujizat yang luar biasa, di mana ketika Yesus sampai ke sebuah tempat yang bernama Gerasa, dia berjumpa dengan seorang yang kerasukan, setan. Dan kita tahu sama-sama ceritanya bahwa setan-setan yang ada di orang yang kerasukan setan itu masuk ke 2000 lebih babi terjun ke jurang. Ya, orang itu disembuhkan, orang itu dipulihkan, ya sehat. Ya, bahkan dia ditugasi Yesus untuk menceritakan segala kebaikannya, perbuatan Yesus kepada orang itu di daerah Dekapolis. Nah, karena orang-orang di Gerasa merasa terganggu karena kehadiran Yesus, Yesus kemudian kembali bertolak ke seberang, dan sampai di seberang dia dikerumuni sedemikian banyak orang, saudara dikasih Tuhan. Dan di saat-saat itu datanglah seorang yang bernama Yairus, ya kepala rumah ibadat orang-orang Yahudi, sinagog, yang menurut saya ya orang yang punya kedudukan yang begitu luar biasa, orang yang kalau Anda belajar baik-baik bahwa harusnya dia nggak datang kepada Yesus, karena kebanyakan orang-orang Yahudi, apalagi pemuka-pemuka agama, tidak suka dengan Yesus. Tapi menariknya dalam kisah itu dia datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati untuk meminta Yesus datang menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Ya, menariknya Yesus datang ya ke rumah Yairus, dan dalam perjalanan kita tahu Yesus berjumpa dengan wanita yang pendarahan 12 tahun, dan kita tahu wanita itu disembuhkan karena dia menjamah jumbai jubahnya Yesus dengan ada kata-kata yang sangat powerful. Asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh, kata wanita itu, dan wanita itu sembuh. Nah, sementara Yesus bercakap-cakap ya dengan wanita itu dan orang-orang di sekitar kejadian itu, orang datang, dan orang-orang ini datang dari rumah Yairus yang berkata bahwa anaknya Yairus itu sudah mati. Saudara dikasih oleh Tuhan, bayangkan perasaan Yairus ya, yang perjalanannya diganggu oleh wanita yang sakit 12 tahun pendarahan itu, ya, dan dia mungkin pingin cepet-cepet Yesus sampai ke rumahnya supaya Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Saya membayangkan bahwa Yairus sebagai seorang manusia, sebagai seorang ayah yang anaknya mungkin dalam situasi yang sangat kritis, juga cemas, juga mungkin diliputi oleh ketakutan. Tapi tidak ditulis memang dia bereaksi seperti apa pada waktu itu. Ya, saat orang-orang ya memberitahu kepada dia bahwa anaknya sudah mati,
Saya bayangkan bahwa kalau saya sebagai seorang ayah, saya langsung hopeless. Gak ada semangat lagi, gak ada harapan lagi, karena mati berarti ya selesai. Saudara dikasih Tuhan. Tapi mari kita lihat apa yang diajarkan Yesus kepada kita semua dalam menghadapi situasi ini, sehingga apa yang Yesus ajarkan itu menjadi pilihan utama bagi kita untuk memilih siapa yang harus kita dengar, siapa yang harus kita taruh suaranya, inputnya di pikiran, di hati, dan itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ayat yang ke-36 dalam Markus pasal yang ke-5 bunyinya begini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Ada 3 hal menarik yang dikatakan Yesus dalam ayat yang ke-36 ini. 1, jangan hiraukan. 2, jangan takut. 3, percaya saja. Jangan hiraukan. Yang kedua, jangan takut. Dan yang ketiga, percaya saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di terjemahan The Message, Yesus berkata seperti ini, saudara dikasih Tuhan. And Jesus said to leader, kepada Yairus, don't listen to them, just trust me. Ya, don't listen to them, jangan dengarkan mereka, just trust me. Ya, percaya saja sama saya, kata Yesus. Saya berkata tadi bahwa betapa penting untuk Anda mendengarkan siapa di situasi krisis ini. Betapa penting Anda menaruh kata-kata siapa di pikiran saudara, di hati saudara. Firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengarkan perkataan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Anda tahu ayat-ayat ini adalah ayat-ayat ya di mana ketika Yesus mau menyelesaikan khotbahnya di atas bukit. Dari semua perumpamaan, dari setiap kebenaran yang Yesus sampaikan di khotbah di atas bukit, diakhiri dengan perikop ini, 2 macam dasar. Dan Yesus bilang begini, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau melakukannya, engkau orang yang bijaksana. Sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Yang kita tahu sama-sama ceritanya ketika masalahnya sama, badai, hujan, menerpa rumah yang didirikan di atas batu, maka rumah itu akan tak bertahan. Tapi orang yang mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, ia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir, yang datang masalah yang sama, badai, angin, banjir, rumahnya nggak bisa bertahan. Nah, yang saya mau katakan tuh begini, ketika Yesus berkata jangan hiraukan mereka, ya di The Message berkata, Yesus bilang jangan dengarkan mereka. Yesus mau kasih tahu begini, bahwa ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, dan kebenaran itu mengendalikan pikiranmu, ya, dan kemudian mempengaruhi keberadaan hatimu, itulah yang akan membuat engkau bertahan. Itulah yang akan membuat engkau akan tetap on the track, tetap ada di jalur, di dalam jalan-jalan kebenaran. Ya, itulah yang akan membuat engkau akan tetap di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya, itulah yang akan membuat engkau tetap berpegang kepada Tuhan. Ya, karena sebaliknya ketika engkau membiarkan dunia dengan segala macam suaranya yang menakutkan, situasi yang ada di sekitar kita yang sangat menakutkan, bahkan juga mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini ya selalu mendengarkan orang-orang memperkatakan hal yang buruk tentang engkau, orang-orang yang tidak pernah mengingkari saudara, yang selalu kata-katanya itu menjatuhkan, ya kata-kata yang mungkin ya kata-kata yang sangat menyakitkan kita, ya kata-kata yang tidak membuat kita bergairah untuk hidup di hari-hari ini, atau juga mungkin memang realnya kita hari-hari ini sedang ada dalam situasi yang sulit, ya resources kita semakin berkurang karena
income kita tidak sebagaimana ya sebelum COVID-19 mungkin. Ya, income kita berkurang, ya pengeluaran kita semakin banyak dan persediaan kita semakin sedikit. Nah, situasi-situasi itu bisa mendatangkan ketakutan, kecemasan. Tapi Yesus bilang kepada kita semua pada saat ini bahwa jangan dengarkan mereka. Mereka ini menurut saya mewakili tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini yang di luar kebenaran firman Tuhan. Yang di luar apa yang Yesus katakan tentang saya dan saudara. Tentang kehidupan kita. Tentang situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Dan jika ada Yesus di situ, ya apa yang akan terjadi? Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi hal yang pertama untuk menolong kita dalam menghadapi situasi krisis ini, satu, ya pilihlah untuk mendengarkan ya apa yang Yesus katakan tentang engkau. Apa yang kebenaran katakan tentang engkau. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hidupmu, keluargamu, hari esokmu. Bahkan kalau saya boleh katakan, apa yang firman Tuhan katakan tentang saat engkau dalam kekurangan. Apa yang Yesus katakan saat engkau sedang dalam keadaan sakit. Apa yang Yesus katakan tentang kehidupanmu yang saat dimana engkau mungkin sudah capek, penuh dengan beban-beban berat. Saya berdoa hari-hari ini Roh Kudus akan terus mengingatkan kebenaran demi kebenaran yang sudah pernah kita dengar. Bahkan kebenaran-kebenaran yang sedang kita baca, sedang kita renungkan hari-hari ini. Sehingga itulah yang mempengaruhi kehidupan saya dan saudara. Dan ketika kita memilih itu, mendengarkan firman Tuhan, memilih firman Tuhan menguasai pikiran dan hatimu. Hal yang kedua yang perlu Anda lakukan adalah jangan hiraukan perkataan dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan situasi di sekitarmu mempengaruhi imanmu. Tapi biarlah situasi di sekitarmu menantang engkau untuk lebih memilih mendengarkan kata-kata Tuhan. Hal yang kedua yang Yesus katakan kepada Yairus setelah dia berkata bahwa jangan dengarkan perkataan mereka, jangan hiraukan perkataan mereka, jangan hiraukan laporan daripada orang-orang yang melaporkan anakmu ya sudah mati. Yesus berkata, jangan takut. Ya, wow. Ya. Jangan takut. Dan menariknya hari-hari ini banyak orang yang sedang tinggal dalam ketakutan. Ya, banyak orang yang kalau bisa digambarkan seperti tinggal ya di musim yang dingin yang sangat membosankan, di malam yang begitu gelap yang sangat menakutkan, di musim panas yang mungkin ya mengambil segala sesuatu yang Anda punya sehingga Anda kelihatannya begitu kurang sekali hari-hari ini. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ketakutan menjalar kepada begitu banyak orang. Ketika satu takut maka ya yang lain juga bisa ikut-ikutan takut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi Yesus berkata, jangan takut. Saya percaya bahwa ketika Yesus berkata jangan takut, Yesus sedang mau memberitahu kepada Yairus bahwa beserta dengan saya kamu akan baik-baik saja. Jangan takut. Kalau hari ini Anda sedang takut, dengarkan firman Tuhan. Supaya kalau engkau sedang takut, maka firman Tuhan akan menolong kita untuk tinggal dalam keyakinan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ketakutan tidak bisa pergi tanpa Anda mengizinkan kebenaran masuk menguasai pikiran dan hidupmu. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 ya firman Tuhan berkata demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jadi ketika kebenaran ini masuk dalam kehidupan saudara, Anda hidupi, ya, Anda izinkan menguasai kehidupan saya dan saudara, ya, maka kita nggak akan takut. Why? Kenapa kita nggak takut? Karena Alkitab berkata, aku menyertai engkau. Luar biasa sekali, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Menjadi tidak penting situasi saudara, kesulitan saudara, lembah-lembah yang Anda mungkin sedang jalani, gunung-gunung yang sedang kau daki,
kalau ada Yesus di situ. Maksud saya, kehadiran Yesus akan menolong kita untuk sanggup melewati lembah-lembah terdalam sekalipun, gunung-gunung yang tinggi sekalipun, lika-liku kehidupan saudara yang menyita begitu banyak perhatian saudara, yang membuat engkau stres, membuat engkau cemas, hidup dalam kebingungan, ya, menjadi tidak berarti dalam maksud saya, menjadi tidak penting dalam maksud saya adalah karena kehadiran Yesus jauh lebih berkuasa dari situasi yang sedang saya dan saudara hadapi. Kemudian firman Tuhan berkata, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kata aku ini Allahmu sedang berbicara tentang sang pemilik kehidupan. Berbicara kepada kita bahwa aku menyertai engkau, kamu gak boleh bimbang karena aku ini pemilik hidupmu, aku ini Allahmu. Ya. Dan berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sangat jago dalam memelihara kehidupan saya dan saudara sebagai umatnya. Pada waktu Yesus menjelaskan tentang hal kekhawatiran di Matius pasal yang ke-6, saudara dikasih Tuhan, ya, Yesus menjelaskan tentang bagaimana Anda dan saya nggak boleh khawatir karena dia bilang begini, Bapa di surga tahu apa yang saya dan saudara perlukan. Ya, Bapa di surga mengerti apa yang saya dan saudara perlukan dan butuhkan. Tuhan kita jago dalam memelihara umatnya. Nggak perlu lagi kita pertanyakan, Tuhan bisa nggak memelihara saya? Tuhan bisa enggak menyediakan segala yang saya perlukan dan butuhkan? Tuhan jago. Dia pemilik kehidupan kita. Dia yang menciptakan langit, bumi, ya, alam semesta, ya, yang batas-batasnya kita enggak tahu, tapi diciptakan oleh Tuhan kita dan berkata kepada kita hari ini, jangan bimbang. Aku ini Allahmu, aku yang memiliki kehidupan. Bayangkan kalau ada seorang bapak yang sangat kaya raya, ya, baik hati, sayang sama anak-anaknya, ya, yang apa yang diminta dan dibutuhkan oleh anak-anaknya selalu disediakan oleh ayahnya yang sangat kaya, ya, yang memiliki begitu banyak persediaan keuangan. Menurut saya bahwa anaknya tidak akan khawatir tentang apa yang akan dia makan, dia minum, dia pakai. Karena dia tahu bahwa bapaknya punya. Sederhana sekali. Apakah engkau percaya bahwa Bapa di surga, sang pemilik kehidupanmu itu adalah Bapa yang baik, yang sanggup memelihara saya dan saudara? Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Sebagai pemilik kehidupan, dia berkata selanjutnya, aku akan meneguhkan engkau. Wow. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan aku akan menolong engkau. Bapa yang baik meneguhkan Anda yang sudah mulai goyah, gak bisa bertahan. Dan saat-saat itu dia bilang, aku akan menolong engkau. Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini, apapun situasimu hari ini, sang pemilik kehidupan berkata, aku akan meneguhkan engkau. Sebuah tindakan di mana Yesus memegang engkau, tidak akan melepaskan engkau. Sebuah situasi di mana dia mau menjelaskan bahwa dia akan menolong engkau. Ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebagai sang pemilik kehidupan, kita sebagai umatnya, dia katakan bahwa dia yang akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Saya selalu berkata bahwa DNA kita itu bukan pecundang, tapi pemenang. Hari ini firman Tuhan menguatkan kita semua saat hidupmu dikendalikan oleh sang pemilik kehidupan, memegang kita dengan tangan kanannya. Jalan apapun yang sedang kau jalani, situasi apapun yang sedang kita hadapi, kesulitan apapun yang memang sedang terjadi dalam kehidupan kita, asalkan engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Yesus bilang, dia pegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kemenangan. Artinya, apapun situasinya Anda akan berhasil melaluinya.
dan Anda akan jadi pemenang. Jangan takut. Jangan takut. Dan yang ketiga, Yesus berkata, percaya saja. Apakah engkau masih percaya sama Tuhan hari ini? Karena kisah selanjutnya menjelaskan ketika Yesus sampai ke rumah Yairus, ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, sesudah Yesus masuk ke dalam rumah, saudara dikasih Tuhan, ya, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Apakah Yairus mengikuti orang-orang yang sedang menangis mempengaruhi situasinya Yairus? Tidak dicatat di situ. Yang saya tangkap, Yairus nurut saya dan ya percaya saja sama Yesus. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ayat 41 dalam Markus pasal yang kelima, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ya. Seketika itu juga itu bangkit berdiri dan berjalan. Anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Yang ketiga, Yesus berkata, percaya saja. Just trust me. Apakah engkau masih percaya sama Tuhan hari ini? Karena orang-orang yang percaya sama Tuhan, dia akan melihat pertolongan Tuhan datang, mujizat Tuhan datang. Apakah engkau mau memilih seperti sikap yang dipilih oleh Yairus? Mendengarkan kata-kata Yesus, tidak menghiraukan kata-kata dunia, ya. Kemudian memilih untuk tidak takut karena dia tahu Yesus berjalan bersama-sama dengan dia, dan memilih percaya apapun situasinya. Dan pada akhirnya mujizat terjadi kepada Yairus. Anaknya sembuh, anaknya hidup, dan orang-orang takjub. Saya rindu bahwa ketika Anda memilih melakukan ini, bukan saja Anda yang mendapatkan mujizat, bukan saja Anda yang mendapatkan terobosan, tapi saya percaya bahwa apa saja yang Yesus sedang lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya, sedang mendorong kita bukan saja diberkati hidupnya, tapi menjadi orang yang berdampak kepada orang lain. Apa yang terjadi kepada hidupmu akan, ya, berdampak kepada kehidupan orang, ya, akan mempengaruhi kehidupan orang, ya, akan mendorong orang untuk terus mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka semuanya. Sekali lagi, mari pada hari-hari ini, ya, pilihlah siapa yang Anda mau dengarkan. Pilihlah siapa yang Anda mau dengarkan. Dan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, pilihlah kebenaran firman Tuhan. Kata-kata Yesus, janji-janji Tuhan menguasai pikiranmu dan mempengaruhi keberadaan hidup hatimu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, taklukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus. Izinkan Yesus terus berbicara dalam setiap situasi kehidupanmu. Dan doa saya hari-hari ini, Anda melihat tangan Tuhan yang ajaib terus memegang kita semua, menuntun kita, ya, dan terus memelihara kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.